Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil akhir kami yang berjudul Pengaruh Implementasi QRIS terhadap tingkat kepuasan pelanggan dalam transaksi pada UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilianda Radianta dengan NPM akhir 04. Nama saya Angelin Cornelia Siregar dengan NPM 2311012030. Nama saya Siti Fatima dengan NPM 2311012066. Nama saya Andini Fitri Ramadhani dengan NPM 2351012006. Nama saya Nisha Ramadhani dengan NPM 2351012010. Saya Akram Haji Abrar dengan NPM 2351012018. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Penggunaan pembayaran digital meningkat pesat. QRIS menjadi standar nasional yang menawarkan transaksi cepat, praktis, aman, dan juga efisien. Budaya cashless berkembang dan mempengaruhi pengalaman serta kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh implementasi QRIS terhadap kepuasan pelanggan UMKM. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah disusun berdasarkan fenomena, urgensi, serta perkembangan penggunaan QRIS dalam transaksi digital yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang. Pertanyaan penelitian berikut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada bagaimana implementasi QRIS pada UMKM. Yang kedua yaitu apakah implementasi QRIS berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi QRIS pada UMKM. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses implementasi QRIS dilakukan oleh UMKM, mulai dari tahap pengenalan, penggunaan sehari-hari, hingga kendala yang mereka hadapi. Penelitian ini melihat bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran digital, seberapa mudah mereka mengoperasikannya, serta bagaimana penerapannya mendukung proses transaksi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana kesiapan UMKM dalam beradaptasi dengan sistem pembayaran non-tunai dan bagaimana QRIS membantu meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh implementasi QRIS terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM. Tujuan kedua adalah menganalisis apakah penggunaan QRIS benar-benar memberikan dampak terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini dicari hubungan antara kemudahan penggunaan QRIS, kecepatan transaksi, keamanan pembayaran, dan kenyamanan pelanggan terhadap kepuasan secara keseluruhan. Penelitian ini juga mengidentifikasi apakah penerapan QRIS mampu meningkatkan pengalaman pelanggan, mempercepat layanan, serta membangun persepsi positif terhadap UMKM yang menggunakannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Satu yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang finansial teknologi dan sistem pembayaran digital, khususnya terkait penggunaan QRIS pada sektor UMKM. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai bagaimana teknologi pembayaran digital diadopsi dan digunakan oleh pelaku usaha kecil. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menguatkan teori-teori yang berkaitan dengan penerimaan teknologi seperti teknologi acceptance model (TAM) atau model-model serupa sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengevaluasi kualitas layanan pembayaran digital yang mereka gunakan, terutama QRIS, dengan memahami bagaimana QRIS mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. UMKM dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan transaksi digital. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman pelanggan saat menggunakan QRIS, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui aspek mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu ditingkatkan untuk mendukung layanan yang lebih efisien dan modern. Baik, pada slide ini bisa kita lihat landasan teori utama penelitian, yaitu mengenai QRIS dan kepuasan pelanggan. Pertama, QRIS adalah standar pembayaran digital berbasis QR yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini penting karena menyatukan semua aplikasi pembayaran, seperti OVO, GoPay,
Dana, dan mobile banking. Jadi pelanggan tinggal scan satu kode untuk semua transaksi. Hal ini membantu UMKM memberikan layanan yang lebih cepat, praktis, dan aman. Kemudian dari sisi pelanggan, Kris berpengaruh pada kepuasan karena beberapa faktor. Mulai dari proses pemindaian yang lancar, transaksi yang cepat, keamanan data, hingga bukti transaksi yang muncul secara real-time. Kalau semua hal ini berjalan baik, otomatis pelanggan akan merasa lebih puas dan nyaman saat bertransaksi di UMKM. Di slide ini ada 3 teori pendukung. Teori pertama adalah Technology Acceptance Model atau TAM, yang menjelaskan kenapa seseorang mau menerima atau menggunakan teknologi. 2 faktor utamanya adalah manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Jika Kris dianggap bermanfaat dan mudah dipakai, pelanggan cenderung merasa puas. Teori berikutnya adalah Expectation Confirmation Theory atau ECT, yang melihat apakah pengalaman pelanggan sesuai dengan harapan awal mereka. Jika Kris bekerja cepat, aman, dan sesuai ekspektasi, maka pelanggan merasa puas. Lalu ada teori ServQual atau Service Quality, yang mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi. Reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan thinkables. Dalam konteks Kris, kualitas layanan terlihat dari transaksi yang lancar, respon sistem yang cepat, keamanan data pelanggan, kemudahan penggunaan, serta tampilan QR Code yang jelas. Jika semua aspek ini terpenuhi, maka kepuasan pelanggan meningkat. Di bagian metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena kita mengukur pengaruh implementasi Kris terhadap kepuasan pelanggan menggunakan angka dan analisis statistik. Data dikumpulkan dengan kuesioner skala Likert yang dibagikan kepada pelanggan UMKM yang sudah pernah menggunakan Kris. Populasinya adalah seluruh pelanggan UMKM di Bandar Lampung dan sampelnya berjumlah 97 responden yang dipilih dengan purposive sampling, yaitu responden yang memenuhi kriteria seperti pernah memakai Kris dan berusia minimal 17 tahun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Uji ini digunakan untuk melihat apakah implementasi Kris berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan nilai R2 digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut. Jadi secara besar, metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa hubungan antara Kris dan kepuasan pelanggan dapat diukur dengan jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Baik, jadi pada slide ini ditampilkan gambaran umum dari responden penelitian. Total responden yang mengisi kuesioner ini adalah 97 orang, dan semuanya merupakan pelanggan UMKM yang berada di kota Bandar Lampung. Dan juga berdasarkan distribusi usia, mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif, yaitu usia 17-20 tahun dengan persentase 46,4%. Kemudian diikuti kelompok usia 21-25 tahun sebesar 30,9% dan 26-30 tahun sebesar 18,6%, sedangkan responden berusia di atas 30 tahun hanya sekitar 4,1%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah pengguna muda yang sudah terbiasa dalam menggunakan teknologi dan layanan digital dalam kehidupan sehari-harinya. Karakteristik responden. Baik, jadi pada slide ini ditampilkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga frekuensi penggunaan Kris. Dari sisi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase 70,1%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 29,9%. Untuk frekuensi penggunaan Kris, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori sangat sering menggunakan Kris, yaitu sebesar 73,2%, sedangkan kategori sering sebesar 25,8%, sementara itu kategori penggunaan jarang berada di bawah 5%, dan kategori ini selanjutnya ada sedang yang memiliki persentase yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pengguna aktif Kris yang sudah terbiasa melakukan transaksi digital, khususnya saat berbelanja di UMKM.
ini, saya, Angelin, akan menjelaskan hasil penelitian mengenai implementasi KRIS pada UMKM. Jadi berdasarkan data kuesioner dari 97 responden, mayoritas memberikan skor 4-5 pada seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna KRIS dinilai sangat baik dan memberikan pengalaman transaksi yang positif bagi pelanggan UMKM. Yang pertama itu ada aspek kemudahan pemindaian. Jadi responden menilai bahwa QR code mudah dipahami melalui berbagai aplikasi pembayaran dan proses pemindaiannya berlangsung cepat dengan memiliki sedikit error. Kedua, pada indikator kecepatan transaksi, KRIS mampu memproses pembayaran dalam hitungan detik sehingga dapat mengurangi antrian dan meningkatkan kelancaran pelayanan, terutama di UMKM seperti sektor kuliner. Yang ketiga adalah dari aspek keamanan. Seluruh transaksi tercatat otomatis hingga mengurangi resiko kesalahan. Selain itu, sistem KRIS ini juga mengikuti standar keamanan dari Bank Indonesia sehingga menambah rasa percaya pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir, ini adalah mengenai kejelasan informasi. Nominal pembayaran ditampilkan secara jelas dan transparan. Pelanggan ini juga bisa langsung menerima bukti transaksi secara real-time. Dan terakhir, dari aspek kepraktikan dan efisiensi. KRIS ini membuat pelanggan tidak perlu membawa uang tunai atau menunggu uang kembalian. Bagi UMKM, KRIS juga mempermudah pencatatan transaksi harian sehingga lebih efisien. Baik, next slide, yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kuesioner dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian tinggi terhadap implementasi KRIS pada UMKM. Hampir semua responden merasa bahwa KRIS mudah digunakan, cepat dalam memproses pembayaran, serta aman dan jelas dalam menambahkan informasi transaksi. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pengguna KRIS, pelanggan merasakan perubahan yang signifikan. Transaksi menjadi lebih praktis, lebih cepat, dan minim kesalahan, dan tidak lagi bergantung pada uang tunai. Secara keseluruhan, KRIS ini mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisien layanan pembayaran pada UMKM. Jadi kesimpulannya adalah implementasi KRIS pada UMKM di Kota Bandar Lampung sudah terbukti berjalan dengan baik dan juga diterima oleh pelanggan. KRIS memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta bukti transaksi yang jelas, sehingga menciptakan pengalaman pembayaran yang lebih praktis dan efisien dibanding metode tunai. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa semakin baik kualitas implementasi KRIS, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pada pelanggan. Selain mempermudah transaksi, KRIS juga meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui transparansi dan minimnya kesalahan pada pembayaran. Secara keseluruhan, KRIS berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan juga keyakinan pada pelanggan terhadap layanan UMKM. Lalu ada rekomendasi untuk UMKM. Yang pertama, yaitu menempatkan QR Code pada lokasi yang jelas dan mudah dipindai. Yang kedua, memastikan jaringan internet stabil agar transaksi lancar. Yang ketiga, memberikan panduan sederhana bagi pelanggan yang baru pertama kali menggunakan KRIS. Yang keempat, memanfaatkan laporan transaksi KRIS untuk evaluasi dan juga pengelolaan usaha. Yang kelima, mengikuti perkembangan fitur dan kebijakan KRIS agar implementasinya selalu optimal. Selanjutnya, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, mengembangkan penelitian dengan cakupan UMKM yang lebih luas. Yang kedua, menambahkan variabel lain seperti loyalitas pelanggan, kualitas layanan, ataupun persepsi keamanan. Yang terakhir, menggunakan metode penelitian berbeda, misalnya wawancara mendalam ataupun studi komparatif, untuk hasil yang lebih komprehensif. Thank you for watching.